Hihi, balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes, kita gerakannya gimana coba? Kita harus samakan. Oh, ya, agak disco 90-an ya. Betul. Iya. Tahun 90-an udah disco. Udah. Waktu 90-an berarti umur gue 10 tahun. Tapi udah disco. Dugem tapi duduk gembira Iya, ya duduk gitu gembira, seperti ini. betul. Seperti yang akan kita lakukan juga dari tadi, kita duduk aja tetap gembira. Walaupun kita juga belum tahu nih apakah sebetulnya akan ada kabar gembira bagi kita semua atau tidak. Karena lihat Itu apa sih? itu iklan multivitamin Mastin. ekstra. Iya. Disebut. Ya, walaupun aku juga agak lupa sih gitu. Ya. Apakah ini bahagia atau tidak? Tapi kita lihat dulu, ada gorden di belakang kita dan kita akan menyapa Mbak Sheryl dari Investasiku. Hai Detikers, selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Iya Mbak. How was your weekend? Gimana weekendnya? Seru banget, cuman kayaknya kurang lama. Weekend tuh berasanya satu kedipan mata hilang. Iya, tiba-tiba set lengah dikit udah minggu malam, Udah Senin lagi. besok Senin nih gitu. Katanya kondangan. Iya. Gimana menu-menu kondangan yang Wah, oke dinikmati? banget. Apalagi konsepnya. Mm-mm. Oke banget lah. Di pinggir-pinggir laut, terus naik kapal. Keren lah. Tidak Hah, terbayangkan. Kondangan di mana Mbak Sheryl? Kok mewah sekali kedengarannya. Nanti masuknya ke endorse gak nih kalau di spill? Oh, maksudnya masih di Di Jakarta Jakarta. Utara. Oh, Jakarta Utara. Oke. Aku kira kayak di ini apa di Italia. Pantai-pantai Enggak. Italia. Nggak keburu baliknya lagi. Iya, buru ya. Itu sekali perjalanan ke sana aja udah sehari setengah ya. Oke, baiklah. Karena weekendnya sudah berbahagia, haruskah kita juga seru-seru senyum-senyum dengan warna merah membara ini? Oke, nah sebenarnya ini jawabannya relatif ya. Iya sih. Kalau bagi Mas Edo yang mendoakan marketnya koreksi karena dia belum beli, harusnya dia lagi senyum-senyum Mas Edo sambil cuti. Lagi Iya. diskon berarti ini ya. Kayaknya lagi scrolling deh, feeling aku nih ya, posisinya tuh lagi ada bantal di sini ya kan. Terus gitu set, nggak tiduran banget sih, agak leyeh aja, kayak nyender gitu, kayak risol. Iya kan, nyender tapi nggak nyender banget. Set, oh oke, saatnya aku keluarkan 1 miliar itu. Kayaknya tuh nggak tahu ya. Iya. Sangat deskriptif ya Mbak. Imajinatif. Iya, deskriptif banget. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang masih hot, belum sempat jual, nah itu bisa jadi kabar yang kurang menyenangkan di awal pekan ini. Di akhir bulan September, mungkin sudah awal bulan sudah ceria, di akhir bulan belum tentu. Ternyata nggak the whole September ceria. Iya. Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya IHSG di bursa regional Asia bukan satu-satunya indeks yang melemah, ya. Ada bursa Jepang Nikkei ini yang melemahnya bahkan sampai 4%. Oh. Jadi 2 kali lipat lebih dalam daripada IHSG. Dan berbeda 180 derajat bursa di China sama di Hong Kong justru rally luar biasa. Bahkan mencatatkan kinerja terbaik sejak 2008. Naiknya tuh sempat 8-10% ya, indeks-indeks utama di Shanghai seperti itu.
Oke, ini Itu ada faktor apa sih di Cina? Lagi ada apaan sih? Bukannya kan kemarin mereka tuh sempat ancur-ancuran dalam artian emang terpuruk banget gara-gara skandalnya sektor properti waktu itu. Karena kok sekarang bisa melejit banget tuh kenapa tuh? Nah, itu dia. Justru seperti peribahasa di Indonesia ya, habis gelap terbitlah terang. Oke. Oh, kirain tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Beda ya. Itu juga boleh, itu juga boleh. Boleh juga, tapi nggak usah jauh-jauh. Di Detik Sore juga ada. Iya, Oke. benar. Betul. Nah, jadi sentimennya memang di tengah krisis properti yang Mm. melanda bursa China, Mm-mm. perekonomian China. Nah, ini disadari sama pemerintah di Tiongkok. Mhm. Lalu mereka memberikan stimulus besar-besaran dari likuiditas, bahkan sampai ke bursa sahamnya juga diberikan suntikan, Mhm. yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung transaksi di bursa Shanghai. Oke. Sehingga akibatnya masyarakat, investor optimis nih sama pemulihan ekonomi di China Oke. dengan dukungan stimulus yang sangat besar tersebut. Selain itu, kita lihat memang secara valuasi indeks-indeks saham di China ini juga memang lebih murah daripada di Indonesia, seperti itu. Lalu juga kita cermati nggak semuanya berdampak negatif ya yang dilakukan China tersebut. Tapi di sisi lain kita lihat nih harga komoditas rally sebenarnya. Dan ini yang menjadi penyelamat indeks kita. Nggak kebayang kalau tidak ditopang sama saham-saham komoditas seperti emas, Batu bara ya. batu bara hari ini agak merah. Oke. Justru hari ini yang bergelora itu saham-saham emas dan logam teman-temannya kayak aluminium, timah, Oke, nikel. iya, iya. Sehingga sektor bahan baku hari ini menjadi runner up penopang indeks IHSG. Mungkin kalau tidak ada penguatan dari harga komoditas tersebut, IHSG sudah mirip seperti indeks Jepang yang koreksinya 4%. Oke. Ini jadi seperti masih ada itu. penyelamat dari sisi komoditas tadi ya. Masih ada harapan dan ini seperti yang kita bahas di YouTube Live Investasiku tadi pagi jam 8.30 Oke. untuk mencermati saham-saham yang terkait emas, timah, nikel, kan harusnya yang nonton harus sudah pada ikut cuan dong hari ini. Oh, itulah pentingnya ya kita. Sayang kita ngobrolnya itu Detik Sore. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita jadi dapat summary-nya. Oke, dapat insight buat besok pagi kita Betul, trading. udah ada kisi-kisi nih buat besok, udah ada Nah. persiapan. Ini ngomongin juga soal kisi-kisi, atau kita jangan kisi-kisi untuk nanti dulu lah ya. Ini dulu aja kita bahas Yang dulu sekarang aja. dulu ya. Yang sekarang dulu aja. Boleh. Berarti ada apa saja nih untuk apa tuh namanya, kalau tadi industrinya udah ya, udah industrinya. Berarti sekarang apa yang bisa kita lakukan nih mengenai apa koreksi 2% ini gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau ditelisik lebih lanjut, Mm-mm. sektor yang berkontribusi paling besar atas pelemahan IHSG ini itu datang dari sektor keuangan atau Oke. perbankan. Loh, Ya. kok Bukannya malah lagi sentimen positif nih, The Fed kemarin nurunin suku bunga. Betul. Jadi memang kita cermati saham-saham yang terkait big banks yang tergabung di sektor perbankan itu sudah dekat sama level all time high-nya, sama level-level Oke. tertingginya. Seperti juga yang terjadi sama IHSG. Mm-mm. Dan sektor keuangan ini sektor yang paling diminati investor asing. Sehingga saat investor asing keluar dari bursa saham kita, Ya. sektor perbankan duluan yang dijual lagi-lagi. Ini udah 3 hari berturut-turut kalau kita cermati investor asing tuh terus menerus konsisten melakukan net sell jumbo seperti itu. Itu dia profit taking ya atau gimana? Ya, itu masuk dari bagian profit taking juga. Atau takut, atau bahkan mungkin takut lebih ngedrop lagi. Bukan takut telat jualan sebenarnya kayak gitu ya. Karena dia sudah beli di level bawah, jadi sebenarnya udah untung juga. Oke. Kan memang market tuh kayak roda ya, ada Betul. siklusnya, nggak Ya. mungkin terus menerus di atas. Betul. Kalau sudah lama di atas, dia akan jenuh beli
seperti itu. Lalu juga kita cermati nanti malam, ini ada komentar dari Gubernur The Fed, Jerome Powell. Itu juga membuat market was-was. Ini tercermin dari bursa Eropa yang baru saja opening jam 2 siang tadi. Ini juga udah masuk ke zona merah. Oke. Seperti itu. Emang apa tuh komentarnya Jerome? Om Jerome. Om Jerome. Akrab banget. Udah nama depan yang dipanggil Om lagi. Nah, komentarnya belum tahu apa karena masih nanti tengah malam ya. Jam 12 WIB ya, jam 12 atau jam 1 WIB nanti malam. Tapi yang pasti market ini masih kembali menanti karena komentar Jerome Powell di minggu lalu, Opa Powell ini berusaha menghindar, berusaha no comment. Padahal market tuh udah menantikan banget komentarnya atau proyeksi bocoran soal pemangkasan suku bunga di bulan November atau setidaknya proyeksi ekonomi lah atas kondisi ekonomi saat ini. Tapi minggu lalu sayangnya beliau menolak berkomentar. Jadi hari ini saat ada jadwal berkomentar, market sangat fokus mencermati ke sana. Selain sektor perbankan, hari ini juga ada sektor energi nih yang menekan IHSG. Tapi kalau kita cek lagi di penutupan, sektor energi melemahnya masih 1,5%-an ya, masih di atas 1%. Jadi kita cermati, ini agak anomali. Biasa sektor energi menguat saat ada ketegangan di Timur Tengah. Tapi kan lagi ada penyerangan tuh. Sampai salah satu petinggi Hizbullah wafat ya. Betul. Itu sangat kita sayangkan sih. Ya memang biasanya semakin panas tensi geopolitik di Timur Tengah, itu akan membuat harga komoditas migas, energi cenderung menguat. Tapi hari ini kita lihat justru energi hanya menguat di awal-awal pembukaan. Nah, ini juga ada faktor profit taking dan juga lebih tertekan sama emiten energi yang besar, yaitu DSSA, PT Dian Swastika Sentosa. Ini secara bobot yang paling signifikan yang menekan sektor energi di hari ini. Itu kenapa? Nah, karena DSSA ini baru saja mengumumkan penurunan laba bersih di sepanjang semester 1 2024 itu sebesar 40%. Cukup signifikan pelemahannya. Sehingga diikuti oleh aksi jual besar-besaran. Jadi investor terlihat kecewa sama hasilnya tersebut. Seperti itu. Ya maklum kecewa karena memang harapan mereka kan sektor energi kan lagi dibutuhkan besar-besaran, kok malah anomali ya, malah jeblok. Ruginya signifikan itu, sampai hampir separuh. 40% seperti itu. Oke, nah kalau ngelihat kondisi sekarang yang lagi terkoreksi kayak gini kan berarti banyak saham-saham yang kemarin tinggi banget, all time high. Betul. Sekarang lagi diskon nih. Nah, apakah besok waktunya beli atau gimana nih? Oke, nah kalau kita cermati ini secara harga ya, IHSG ini masih menunjukkan tahap awal untuk pelemahan ya. Jadi baru tahap awal pelemahan ya justru. Iya, jadi ada potensi IHSG melemah sedikit lagi baru rebound. Pelemahannya itu kita lihat berpotensi menguji level 7.500 sampai 7.600. Semoga nanti malam ada kejelasan, ada optimisme yang disampaikan sama Om Jerome Powell ya. Yang satu manggilnya Om, yang satu manggilnya Opa ya, karena tiap hari emang dinanti-nantikan ya sebetulnya, sepengaruh itu sebetulnya komentarnya. Betul, sangat berpengaruh banget. Powell. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih. Ijo nanya, itu sebenarnya kenapa sih komentarnya si Jerome Powell ini bisa mempengaruhi seluruh dunia? Dan dinanti-nantikan, dan terlihat nih banyak yang kecewa ketika dia memilih untuk kayak menghindar. Not today gitu. Iya, betul. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, Amerika itu kan selalu menjadi magnet, menjadi poros dari perekonomian dunia. Jadi juga setiap negara untuk membuat kebijakan moneter,
membuat kebijakan, keputusan, bahkan untuk para usahawan juga melihat, wah dolar Amerika kemana nih kira-kiranya. Lalu langkah-langkah kebijakan di global, di domestik seperti apa, itu akan terpengaruh banget seperti itu. Contoh kayak soal potensi pemangkasan suku bunga di bulan November. Nah ini kan berpengaruh juga ke keputusan Bank Indonesia kita, pemerintah kita. Jadi kalau ada pemangkasan suku bunga yang ya agresif, katakanlah sampai 50 basis point di bulan November. Ini kan yang diharapkan investor. Nah, jadi pelaku pasar juga mengharapkan di Indonesia juga terjadi pemangkasan suku bunga. Untuk sederhananya, misalnya kita mau mengambil kredit KPR atau pinjaman seperti itu ya, itu akan lebih murah dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi seperti itu konkretnya. Jadi secara tidak langsung yang apapun yang terjadi di Amerika ya berpengaruh juga ke kehidupan sehari-hari kita. Iya, betul. Nah, tadi kan sempat diungkit juga tuh soal kalau suku bunga acuannya murah, BI juga ikut memangkas suku bunga. Nah, kan salah satu yang terdampak itu kan selain multi finance, terus ada juga mungkin properti. Properti gimana tuh? Nah, properti ini akan diuntungkan karena mayoritas pembelian properti dari rumah, tanah, apartemen itu semuanya lewat kredit. Jadi semakin murah biaya kreditnya, ini semakin menggugah investor, menggugah masyarakat untuk memiliki rumah. Apalagi pemerintah kita juga sudah meluncurkan subsidi PPNBM sampai akhir tahun. Untuk rumah batasnya sampai 2 miliar rupiah ya. Nah, ini sangat membantu banget. Apalagi kaum kelas menengah yang akhir-akhir ini banyak dibahas. Kelas menengah yang turun derajat jadi itu dia. Yang semakin yang presentase masyarakat menengah tuh menurun gitu. Turun kelas mereka. Turun kelas gitu. Betul Padahal sekali, sebetulnya salah satu yang ditakutkan adalah kelas menengah yang milenial katanya nggak bisa beli rumah. Ya kan harusnya ini bisa menjadi kayak setidaknya punya base-nya dulu gitu ya, karena sebetulnya udah ada diskon nih ya untuk membeli hunian juga. Betul Dari suku bunganya. Nah, lalu kalau misalnya dari Amerika ini biasanya diperhatikan juga komentarnya. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri, kayaknya kita lagi baik-baik saja nggak sih kondisi untuk berinvestasinya? Nah itu dia. Jadi kalau di China kan lagi gencar, hampir setiap hari, setiap minggu nih ada aja nih stimulusnya dari pemerintah, berita-berita positif. Termasuk tadi pagi ada rilis data PMI manufaktur China yang ternyata meningkat bahkan lebih baik jauh daripada ekspektasi pasar. Nah, sedangkan di dalam negeri kita relatif adem ayem aja, tenang-tenang aja. Belum ada berita positif, sentimen booster yang bisa mengimbangi sentimen positif di China tersebut. Makanya untuk jangka waktu pendek kita lihat memang arus keluar investor asing dari pasar modal, pasar saham kita itu rasanya tidak terbantahkan untuk jangka pendek. Tapi itu justru bisa jadi peluang bagi investor domestik seperti kita ini. Nah, kalau dalam negeri mungkin tadi ada pengaruh ini juga ya. Kan sebentar lagi kita mau ganti kabinet nih. Presiden terpilih juga akan mulai milih-milih menteri-menterinya, calon pembantunya dia. Nah, itu kira-kira market itu merespon seperti apa sih? Apakah mereka sekarang lagi wait and see, nunggu orang-orangnya siapa nih? Apakah ada orang yang cukup powerful untuk menggerakkan market atau seperti apa sih sekarang market tuh melihatnya? Betul Mas, betul. Karena kita kan juga akan ada pilkada di akhir November. Oh iya benar. Sebelumnya itu ya ada pelantikan. Bulan depan loh, 20. Besok sudah Oktober ya. Iya, 20 hari lagi kita. Nah ini juga akan ditunggu kabinetnya siapa-siapa aja. Lalu kebijakannya secara konkret seperti apa. Sejauh ini kan pelaku pasar, investor masih menerka-nerka aja. Kira-kira siapa nih? Ya kita tahu politik kan juga penuh dengan kejutan. Itu yang juga dinantikan pasar. Dan besok sebenarnya dari dalam negeri itu ada data inflasi Indonesia. Itu yang juga dicermati sama pasar. Gitu deh.
Karena biasanya juga selain juga ada kondisi ya kondisi politik gitu ya, atau mungkin juga adanya mudah-mudahan sih nggak misalnya bencana juga, atau ini seasonal, karena kita juga kayaknya bulan Oktober nggak ada apa-apa ya. Maksudnya kan kalau ngomongin Halloween, Indonesia nggak begitu terpengaruh gitu akan hal itu. Kita juga kayaknya nggak akan ada hari besar atau mungkin apa gitu di bulan Oktober mendatang. Selain Kalau di politik. bulan Oktober sih kita memang nggak ada sentimen yang historical setiap bulan bergulir ya. Paling lebih ke rilis data ekonomi yang biasa aja, Iya. yang rutin setiap bulan, seperti data inflasi, neraca perdagangan, ya, seperti itu. Jadi nggak terpengaruh sih Halloween. Tapi memang secara historical Heeh. return IHSG di bulan September Oktober itu cenderung di zona merah secara month on month, secara bulanan, kayak gitu. Justru itu kesempatan juga menjelang window dressing. Biasa kan window dressing tuh mulai terasa di November Desember. Justru kita bisa beli dulu di harga yang lebih murah. Oke, gitu. koleksi sekarang buat ntar siap-siap di akhir tahun atau pergantian tahun gitu ya. Betul. Masih ada waktu sih sampai akhir, masih 1 kuartal lagi ya. Kuartal terakhir di tahun ini gitu. Oke, apalagi yang berarti kita harus take notes nih untuk yang mungkin mau melakukan pergerakan di bulan Oktober mendatang. Oke, kalau di bulan Oktober kita cermati ya data-data seperti yang tadi saya katakan, data-data ekonomi yang rutin, Yes. lalu juga keputusan emiten untuk membagikan dividen Dividen. interim, itu besarannya berapa, apakah sesuai ekspektasi pasar atau tidak. Nah, itu juga akan yang meng-drive market seperti itu. Oke. Baiklah kalau begitu. Ada lagi mungkin yang mau diceritakan hari ini? Banyak banget yang mau disampaikan. Besok ya kita lanjut lagi. Besok. Oke, Disampaikan hari ke ini besok. kayaknya emang udah cukup banget, bekalnya udah banyak banget. Supaya besok pagi ini kita udah tahu nih kira-kira saham sektor apa nih yang mau dikoleksi. Betul ya, termasuk juga kalau aku sih sebetulnya tertariknya itu tuh yang emas, nikel ya kan. Baja juga termasuk gak sih ya? Baja ada tapi porsinya nggak terlalu besar. Oh, karena aku berpikirnya kayaknya akan banyak pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jadi kayaknya mungkin bahan-bahan baku, bahan-bahan atau apa ya sebutnya, bahan-bahan industri lah ya gitu, itu banyak diminati juga ya. Baiklah.